Selamat pagi, ibu bapak, oma opa, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersama-sama akan memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah yang boleh kami rasakan dan nikmati, sehingga kami saat ini akan memulai aktivitas kami. Namun sebelum itu, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan yang pimpin kiranya pembacaan dan perenungan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, 'Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?' Tuhan bertanya kepadanya, 'Apa yang ada di tanganmu?' Jawab Musa, 'Tongkat.' Firman Tuhan, 'Lemparkan tongkat itu ke tanah.' Ketika Musa melemparkannya ke tanah, tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, 'Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya.' Lalu Musa mengulurkan tangannya, menangkapnya, dan ular itu menjadi tongkat di tangannya. Lakukanlah itu, supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu." Demikian pembacaan kitab kita. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, oma opa yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah yang ada di tangan. Alkitab bersaksi bahwa lebih dari 400 tahun bangsa Israel menderita sebagai budak di Mesir. Kemudian orang Israel meminta pertolongan pembebasan dari Tuhan, dan Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan memanggil Musa untuk membawa hampir 3 juta orang Israel keluar dari tanah Mesir. Musa pun meminta tanda dari Tuhan sebagai bukti bahwa benar Tuhan menugaskannya. Permintaan tanda itu sebenarnya menunjukkan kurangnya rasa percaya diri Musa dan menghindar dari penugasan itu. Kita juga seringkali seperti Musa yang kurang percaya ketika ditugaskan untuk melayani. Kata Tuhan kepada Musa, "Apakah yang ada di tanganmu itu?" Musa menjawab, "Tongkat." Latar belakang Musa dalam 40 tahun terakhir hidupnya adalah seorang penggembala ternak. Identitas seorang gembala ialah memiliki tongkat kayu dan ukurannya tidak terlalu besar. Kemudian Tuhan berkata, "Lemparkan tongkatmu ke tanah." Luar biasa, tongkat yang kecil, yang sepele, yang tidak ada harganya, bisa berubah menjadi ular. Lalu dipegang ekor ular itu dan kembali menjadi tongkat. Setelah itu Tuhan menyuruh Musa memasukkan tangannya di bajunya. Ketika ditarik, tangan yang mulus berubah menjadi kusta. Kemudian dimasukkan lagi, ternyata pulih kembali. Itulah bukti bahwa Tuhan bisa memakai tangan Musa dengan atau tidak dengan apa-apa. Karena itu jangan sepelekan apa yang ada di tangan kita. Barangkali yang ada di tangan kita hanyalah kecil, sederhana, dan sedikit. Tetapi Tuhan dapat pakai apa yang tidak berarti itu. Bahkan hanya dengan 5 jari kita itu Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa mengubah dari hal yang tidak berarti menjadi sangat berarti. Dengan apa yang ada di tangannya, Musa dipakai Tuhan memimpin bangsa Israel selama 40 tahun. Ia bebaskan Israel dari Mesir. Dan ketika berhadapan dengan Laut Tebrau, dia ulurkan tongkatnya, laut terbelah menjadi 2. Dia pukul tongkatnya di batu, air minum memancar dari batu itu. Ia angkat tangan kepada Tuhan, Israel menang dalam peperangan. Tidak ada nabi yang sehebat Nabi Musa, padahal modalnya hanya iman, tongkat, dan tangannya sendiri. Oleh sebab itu jangan pernah mengecilkan dan meremehkan apa yang ada di tangan kita untuk melayani Tuhan, demi menghadirkan damai sejahteranya. Milikilah iman, serahkan pada Tuhan, maka tugas yang dipercayakan itu pasti dapat terlaksana. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman dan perenungan yang boleh menyapa kami. Kiranya kami semua diingatkan bahwa setiap kami dapat dipakai oleh Tuhan. Dan apa yang ada pada kami, apa yang ada pada tangan kami, itu sangat berarti untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan memakai seluruh kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan permohonan kami, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.